sudah sanggup lagi merasakan penyakit ini. Astagfirullahaladzim, berat banget ya. Iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Aduh, menjatuh nih. Jangan sampai jatuh. Ayo, bantu. Turunkan pelan-pelan. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, seandainya jenazah ini semasa hidupnya penuh dosa, ampunilah dia ya Allah. Amin. Berilah kemudahan bagi kami yang hidup untuk mengantarkan jenazah ini ke liang lahatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas keagungan-Mu ya Allah dan kekuasaan-Mu ya Allah, lapangkanlah jalan bagi si mayat ini ya Allah untuk menuju Engkau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana, Pak? Pak Roni, mobil saya kapan selesai, Pak? Ya, paling 2 hari juga selesai. Pak Roni, saya rasa Anda harus tambah karyawan lagi, Pak. Mereka kewalahan, Pak, kayaknya, Pak. Oh iya. Nanti saya tambah. Ini udah mau selesai, Pak. Iya. Enak ya. Paling 2 hari juga selesai. Mari. 4 orang? Kurang dong. Kamu cari 3 orang lagi, ya? Iya. Besok suruh mereka datang ke bengkel. Yang pengalaman ya. Jangan yang bego-bego. Kalau bego, kamu yang saya pecat. Ngerti? Ya? Pak? Besok kan saya ada undangan perkawinan anaknya Pak Mahmud. Saya minta uang 100.000 ya buat ngamplopin. Kenapa harus 100.000? 5.000 aja kalau ngamplopin. Bang. Pak, ekonomi kita kan sekarang sudah bagus. Ya beramal lah. Beramal, cari duit itu susah. Masih mending kita ngasih 5.000, bukannya 1.000. Orang lain mungkin amplopnya kosong. Astagfirullahaladzim. Pelit amat sih Papa. Kalau kita kasihnya 100.000, nanti kan nama Papa saya tulisin di amplopnya. Kalau cuma 5.000, ya malu-maluin ah. Sudah. Nih, kasih 100.000. Tulis nama aku. Pasti. Bu, bengkel kita itu makin lama makin rame. Makanya besok aku nambah pegawai 7 orang lagi. Alhamdulillah. Tapi gaji pegawainya harus sesuai loh, Pak.
Alah udahlah, kalau soal gaji aku yang lebih tahu dari kamu. Ih, ibu yang masak ya. Saya sih mau dia, Bu. Kuahnya sip. Bukan, kalau sama ayah mau. Minuman dulu ayah. Ah ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu ya. Bu. Teman kecil ibu itu sekarang semakin maju ya. Si Roni? Iya. Ah, itu sih emang orang hebat ya. Dulu awalnya dia cuma punya bengkel kecil-kecilan aja. Tapi ayah ketemu dia di mana? Tadi pagi, Bu. Ayah nganterin Pak Hengki ke showroom mobil. Pak Hengki mau ganti mobil yang biasa ayah pakai itu loh, Bu. Nah, taunya showroomnya punyanya Roni. Oh, Masya Allah. Terus ayah ngobrol apa aja sama dia? Itu dia. Mungkin dia malu ngobrol sama ayah, Bu. Tapi dia senyum sih sama ayah. Bu! Bu! Mana tuh orang? Bu! Bu! Iya, Pak. Dari mana? Hah? Abis kumpul sama ibu-ibu di depan. Tadi saya beli ikan mas sama Ibu Tini. Suaminya habis pulang mancing, Pak. Sudah berapa kali aku bilang, hah? Kamu jangan gaul sama mereka. Bikin malu aja. Papa jangan sombong. Kita juga pernah hidup pas-pasan seperti mereka, Pak. Pakai ngejawab lagi. Sudah berani ngelawan kamu, hah? Papa sekarang udah berubah. Apa Papa nggak ingat masa lalu Papa? Dasar. Kamu itu memang dari keluarga melarat sih. Jadi nggak punya harga diri. Bikin malu aja. Anak-anak mana? Lagi main di teras sama anak-anak tetangga. Fauzan, Intan, masuk. Bentar ya, tanggung. Kalian gak dengar? Masuk! Ayah lagi asik-asik main, udah diganggu. Kalian denger ya. Mulai besok kalian gak usah main kesini, ya? Iya, Pak. Sekarang pulang. Ayo pulang.
Dengar ya. Mulai besok kalian jangan main sama mereka. Mereka itu anak orang susah. Nanti mainan kalian diambil, dicuri. Ngerti? Tapi ya, mereka itu anak baik-baik. Kemarin aja Intan dikasih boneka sama Darti. Pakai ngejawab lagi. Masuk. Anak sama ibu sama aja. Assalamualaikum Mbak Nancy. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Wah, tumben nih penjaga malam udah datang. Ada apa sih Pak Ojon? Pagi-pagi gini kok udah datang ke kantor? Belum tidur nih Pak? Sebetulnya saya sedang ngantuk-ngantuknya nih. Tapi saya harus buru-buru ke sini. Saya mau minta bantuan Mbak Nancy. Ada apa sih Pak? Kok kayaknya gerusak-gerusuk gitu sih? Gini Mbak, saya butuh uang 200.000 saja. Anak saya butuh untuk bayar uang ujian semesteran. Dia bicaranya mendadak sih. Sedang saya sudah nggak punya simpanan lagi. Saya mau kasbon, Mbak. Emangnya harus sekarang juga Pak Ojon? Betul, Mbak. Gimana ya Pak Ojon? Gimana kalau nunggu Pak Roni aja? Sebentar lagi juga bos datang kok. Saya harus minta persetujuan dia dulu. Tolong, Mbak. Saya minta kebijaksanaan Mbak Nancy. Anak saya kuliahnya jauh. Jadi dia harus berangkat pagi-pagi. Kalau dia tidak bawa uang hari ini, dia tidak bisa ikut ujian, Mbak. Mohon, Mbak. Saya minta tolong. Ini Pak Ojon. Terima kasih banyak, Mbak Nancy. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Roni. Betul yang dibilang sama si Ojon. Maksud Bapak mengenai kasbon dia? Kamu bos di sini, hah? Bukan Pak. Nancy, kamu itu kuli saya, pegawai saya. Saya yang menggaji kamu. Kenapa kamu berani-berani mengambil keputusan tanpa izin saya? Maaf Pak. Mulai hari ini, saya tidak mau lihat lagi muka kamu. Kamu saya pecat. Pak, ampun Pak, jangan pecat saya Pak. Kamu saya pecat. Jangan Pak, jangan pecat saya Pak. Boy. Bos. Boy. Boy. Pergi sana. Pergi. Berani-beraninya ngasih uang sama orang. Ojo juga brengsek. Fauzan, Intan. Fauzan, main yuk. Intan, aku punya boneka baru. Kita main rumah-rumahan yuk. Adik-adik, kalian main aja di rumah masing-masing ya. Intan sama Fauzan mau belajar dulu. Yuk, kita pulang. Yuk. Kenapa sih? Intan nggak boleh main sama teman-teman Intan lagi. Kamu mau dimarahin papa lagi? Yuk. Habis ngeborong nih. Enggak kok Bu, cuma beli belanja harian aja. Yuk main ke rumah. Lain kali ya Bu, saya mau istirahat dulu. Mari. Bu Susi berubah ya sekarang. Dulu kan dia orangnya ramah. Malah sering dulu manggil-manggil kita buat ngobrol di sini. Iyalah, dulu kan belum jadi nyonya besar. Sekarang suaminya yang sombong itu sudah punya showroom 3 buah. Kita mah udah nggak dianggap. Makanya ntar kalau kalian ada yang kayak mendadak, jangan kayak Bu Susi. Insya Allah, kalau kita beriman sama Allah, pasti deh nggak akan lupa daratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
Kalian ini gimana sih? Hah? Ini udah malam. Ngapain kalian keluar? Kayak anak kampung aja. Masa mau ngaji aja nggak boleh sih, Pak? Fauzan sama Intan kan mau ke musola. Sekali-kali kan boleh. Iya, Pak. Lagian kalau Al-Quran nggak sering dibaca, nanti bisa lupa. Kalian denger ya. Papa bisa seperti sekarang ini bukan dengan ngaji. Ngerti? Tapi ngasih otak. Belajar bisnis. Jadi kalian belajar saja. Gak usah ngaji, ngerti? Astagfirullah, Papa. Jangan ngomong begitu. Kata Ustadz Bayu, ilmu agama itu berguna untuk di akhirat nanti, Pak. Kalau kita ngerti ilmu agama, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Udah gitu, akhlak dan budi pekerti kita pun akan jadi bagus, Pak. Gak usah banyak cincong. Masuk! Masuk! Lawan. Ceramah lagi. Bukan akhirat. Di dunia aja belum selesai ngomongin akhirat. Fauzan dan Intan kok nggak pernah kelihatan lagi ya? Pak Roni juga nggak muncul lagi di pengajian bapak-bapak. Kemana ya mereka? Pak, mana Pak Boynya? Kok lama amat sih? Tenang, Ma. Pasti dia datang. Telepon aja deh, Pak. Nggak usah ditelepon, nggak enak. Nanti dia pasti datang. Udahlah. Orang kaya kok pinjam uang? Nyerahinnya di kafe lagi. Kenapa Papa nggak transfer aja sih? Udah, Ma, diem aja. Ini semua saya yang atur. Kita pinjamkan dia duit. Kita akan dapat sesuatu dari dia. Namanya efek biliar. Saya udah mikirin semuanya. Ini strategi. Nah, Pak Boy. Selamat sore, Pak Selamat Roni. sore. Selamat Bu Susi. sore, Pak Boy. Silakan. Silakan, Pak. Pelayan? Pelayan? Sudah, Pak. Maaf, saya buru-buru. Saya tidak bisa berlama di sini karena saya akan ada pertemuan di Hilton untuk jumpa dengan rekan-rekan pengusaha dari daerah. Rupanya Pak Boy ini lebih suka yang langsung-langsung aja ya? Memang saya harus buru-buru. Bu. Pak Boy, ini uang yang Bapak butuhkan, 50 juta, Pak. Baik, terima kasih. Hati-hati, Pak. Jangan khawatir, saya bawa pengawal. Terima kasih atas kebaikan Pak Roni dan Bu Susi. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pak, mana efek biliarnya? Jangankan ngobrol. Minum aja Pak Boy nggak sempet. Udah, kamu diem. Bisa tampar mulut kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nana, Mas Sofyan. Si kecil tidur ya? Iya. Masuk, Mbak. Silakan, Mas. Wah, tambah keren aja ini rumah. Makin kaya aja bos kita ini ya. Iya. Rupa-rupanya jadi pengusaha sukses sekarang ya. Ya. Udah, waktu masih muda ya. Banyak cewek-cewek yang masih sama dia. Iya, bagus ya. Susi, kamu tahu nggak? Saya sama Roni itu punya kenangan yang indah yang nggak bakal pernah dilupakan. Kenangan apa? Romantis? Bukan romantis, tapi patriotisme. Iya, patriotis. Dulu, Nana ini pernah menolong aku. Pernah ada kejadian perampokan, Nana itu menolong sampai bertarung dengan perampok-perampok itu. Udah gitu,
kamu percaya nggak? Saya antar pulang lagi ke rumah. Nah, terus Nana sama ibuku dikasih coklat sebagai balas jasa. Jadi kesimpulannya, nyawa papa dibayar coklat. Gak enak bergaul dengan si Nana. Dari keluarga miskin, aku yakin sekali waktu dia nggak segan minta bantuan duit dari aku. Dia menceritakan hal ini biar aku teringat kembali. Nggak, aku nggak bakal balas jasa sama orang yang nggak pernah memberikan keuntungan apa-apa sama aku. Oh ya, kita kan mau berangkat kan? Nah, Sofian, kayaknya ngobrol-ngobrol kita lanjutin kapan-kapan ya. Kita ada acara keluarga. Roni, Susi, sebaiknya kami pulang sekarang. Biar saya antar ke depan. Ayo, Mbak. Genta, ayo kita pulang. Pulangnya nanti aja, Om. Iya, Om. Cepet banget. Cepet banget sih. Ayo, Nak. Loh, Pak. Kok malah tidur? Katanya kita mau pergi. Mau pergi kemana? Kata Papa kita mau pergi satu keluarga. Itu kan cuma alasan aku. Supaya perempuan itu pergi dari sini. Papa kok gitu sih sekarang? Semenjak sudah menikmati enaknya hidup, semua jadi berubah jelek. Oh gitu ya. Istri nggak tahu diuntung. Jadi istri nggak usah sok ngajarin aku ya. Papa jahat! Papa tega! Papa mati! Astagfirullahaladzim. Dia bersedia di tempat usahanya. Kenapa sih bos jadi begini ya? Kenapa penjualan di 3 showroom gue berantakan? Jangan-jangan ada yang ngerjain. Wah, harus antisipasi. Kalau nggak semuanya kacau, gimana caranya bayar bunga? Jadi sampean ingin usahanya lancar toh? Betul, Mbah. Saya bisa kasih sampean aji pamungkas, tetapi syaratnya berat. Harus sampean sendiri yang melakukannya. Saya sanggup melaksanakannya. Syaratnya apa, Mbah? Sampean harus bisa membawa kain kapan mayit anak kecil yang belum akil balik, yang dimakamkan sebelum 40 hari. Meninggal siapa ya? Korban flu burung. Anak-anak? Bukan, nenek-nenek. Oh, ya sudah. Ayo.
Tuh orang nanyanya enggak aja, Pak. Nggak tahu tuh orang mana itu. Kalian dari mana? Habis ngobrol Pak di depan. Dengar. Kalian punya temen yang meninggal nggak? Nggak ada tuh Pak. Kalau Intan sih ada Pak. Karena demam berdarah. Terus dikubur di mana? Dia dimakamin di pemakaman keluarga Pak. Iya, di mana? Di Papua. Udah sana. Mana isinya mana? Cepetan dong. Sabar dikit lah Bapak. Iya ini. Aduh. Suka nih emang suka nggak sabar. Mah, Papa kok aneh sih sekarang? Kenapa lagi sih? Masa semalam dia nanya gini ke kita, ada teman-teman kita yang meninggal atau enggak? Aneh kan, Mah? Mungkin Papa bercanda sama kalian berdua? Enggak, Mah, serius nanyanya. Ya mana Mama tahu, kenapa kalian nggak tanya aja sama Papa sendiri? Males, ntar diomelin lagi sama Papa. Papa kan sekarang cerewet, Mah. Nggak boleh gitu. Ada telepon. Nanti kalau udah pada selesai, pada sarapan ya. Assalamualaikum. Nin, apa kabar? Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kapan, Nin? Ya, insya Allah nanti aku datang ke situ ya. Kamu yang sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, berangkat dulu ya. Loh, kok pada nggak sarapan sih? Oh, udah telat nih. Mama sih lambat jam sarapannya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Udah mau berangkat, Pak? Tadi siapa yang meninggal? Anak-anak? Bukan. Ayahnya Nina meninggal. Ya memang dia sudah lama sakit-sakitan sih. Ya kalau sudah sakit-sakitan ya pantas lah meninggal. Papa ini gimana sih? Orang lagi kesusahan bukannya prihatin. Tapi teman kamu itu orang kaya apa orang kere? Ya orang kaya lah. Sejak Papa ngelarang saya main sama tetangga-tetangga sekitar sini, saya jadi milih-milih temen. Ya kalau orang kaya, kamu ngelayat sana. Kalau orang miskin, buang-buang waktu. Saya pergi dulu ya. Ini uang terakhir yang aku kuras dari tabunganku, Pak. Ini masih kurang, Ma. Belum cukup buat bayar bunga bank. Mau cari di mana lagi sih, Pak? Kan kalau surat rumah nggak dibuat jaminan bank, Papa kan bisa jual rumah kita. Kamu itu tahu apa, hah? Nggak bisa bantu, ngoceh lagi. Assalamualaikum. Siapa lagi? Ada apa, Nah? Roni, tolong saya, Ron. Enda sakit keras. Sudah saya bawa ke dokter bolak-balik tapi belum sembuh juga. Saya mau bawa dia ke rumah sakit tapi saya nggak punya uang, Ron. Tolong saya minta uang, Ron. Berapa aja, Ron? Berapa aja, Ron? Tolong, Ron. Nah, aku lagi nggak punya duit. Tapi, Pak, kita kan masih punya uang. Apa salahnya bantu sahabat seperti Mbak Nana ini, Pak? Uang bukan segalanya. Masuk kamu. Masuk. Rani, tolong saya, Ron. Kamu nggak kasihan banget anak saya sakit keras. Saya sahabat kamu, Rani. Tolong, Rani. Tolong, Ron. Nah, aku
Aku kan sudah bilang sama kamu, aku nggak punya uang sepeser pun aku nggak punya. Mendingan sekarang kamu pulang, ya. Kamu cari pinjaman sama orang lain. Aku ikut prihatin, tapi aku nggak bisa nolong kamu. Ngerti? Roni, saya nggak percaya. Padahal kamu sahabat saya, Roni. Terima kasih, Roni. Terima kasih. Aku justru berharap anak dia mati. Kalau anaknya mati, aku bisa bongkar kuburannya dan aku ambil kain kafan. Jangan tinggalkan ayah, Enda. Jangan tinggalkan ayah. Enda. Enda, jangan tinggalkan ayah. Ya, anak kita kenapa ya? Bu, Enda, Bu, anak kita, Bu. Udah, Kak. Ibu! Ibu! Enda sudah bersamanya, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Setelah malam ini, kekayaanku akan kembali. Karirku akan menanjak lagi. Ini keberuntunganku. Dengan benda ini aku percaya kembali. Terima kasih, Kisewu. Terima kasih. Gawat ya, Pak. Ada apa sih datang-datang ngomong gawat? Hah? Tadi Nana telepon. Masa dia bilang semalam kuburan anaknya dibongkar orang? Terus hubungan dengan kita apa? Ya nggak ada sih. Saya cuma mau ngomong aja sama Papa. Namanya juga orang hidup. Kalau nggak ada masalah, kurang asik. Ya nggak? Kita jalan ya. Bagaimana Pak Roni? Pak Roni, kami sudah tidak bisa menanti janji Anda yang tidak pernah terrealisasi dengan baik. Hari ini, Anda harus bertanggung jawab atas seluruh kredit macet itu. Sabar, Pak. Saya mohon Bapak-Bapak bisa sabar. Ini kan baru 1 bulan, Pak. Kasih saya waktu 2 minggu lagi lah. Saya pasti bayar. Saya akan bayar semua bunga pinjaman itu. Pak Roni, kalau Anda bersikeras, kami akan menuntut Anda ke pengadilan sekarang juga. Pak, tolong, Pak. Tolong Bapak-Bapak percaya sama saya. Sekali ini, Pak. Tolong beri saya surat penangguhan pembayaran bunga hutang ini, Pak. Tanda tangan di sini. Ingat Pak Roni, ini kali terakhir kami memberi kesempatan. Baiklah Pak. Saya harap kali ini Bapak menepati janji. Pasti, Pak. Pasti. Percaya sama saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
belum tahu rahasia gua. Gua pasti berjaya lagi. Kapan kamu memberikan bukti, ha? Kapan? Sewo. Bohong! Bohong, Ki Sewu! Aduh, tolong! Panas! Air panas! Astagfirullahaladzim. Tapi Pak, Bu, Pak Roni telah menyetujui bahwa pada tanggal 1 Mei seluruh asetnya kami sita. Karena beliau telah mengabaikan perjanjian yang telah disetujuinya sendiri, Bu. Baiklah, Bu. Kami permisi. Pak, kasihani saya Pak. Suami saya sedang sakit di kamarnya, tak berdaya apa-apa. Ibu Susi, kami sudah sering sekali menghadapi peristiwa seperti ini. Kami hanya bisa bersimpati. Selebihnya kami harus menjalankan tugas dengan benar dan tepat waktu. Maaf, Bu. Permisi. Pak, tolong Pak. Saya dan anak-anakmu tinggal di mana Pak? Maaf, Bu. Tolong Pak. Pak. Waalaikumsalam. Permisi Pak Ustadz. Boleh saya membantu mengusung keranda jenazah sahabat saya ini Pak Ustadz? Sebetulnya tidak dibenarkan perempuan mengusung keranda jenazah. Di samping tidak lazim, juga menyalahi aturan yang telah ditentukan. Tetapi barangkali kehadiran ibu di sini karena ada maksud Allah yang tertentu.
Kami nggak sanggup mengangkatnya. Mbak Nana, kalau Mbak Nana mau meringankan beban penderitaan jenazah suami saya berharap sekali, Mbak. Insya Allah, Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok jadi ringan? Alhamdulillah. Allah mengabulkan doa kita. Mari kita makamkan. La ilaha illallah.